Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi yang berjudul binomial koefisien dan identitas. Kami beranggotakan 3, yaitu saya, Mia Astuti, 2 rekan saya yaitu Reza Septian Aditya dan Argi Ayu Sulistiani Kusumaningtyas. Materi pertama akan disampaikan oleh Argi, materi kedua akan disampaikan oleh Reza, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Mia. Koefisien binomial dan identitas. Jumlah R kombinasi dari himpunan dengan elemen N sering dilambangkan dengan kombinasi R dari N. Angka ini juga disebut koefisien binomial karena angka-angka ini muncul sebagai koefisien dalam penjabaran binomial. Bentuk seperti A plus B pangkat N. Teorema binomial. Teorema binomial memberikan koefisien penjabaran pangkat bentuk binomial. Bentuk binomial hanyalah penjumlahan dari 2 faktor, seperti X plus Y. Hasil kali ini dapat menghasilkan konstanta dan variabel, tetapi itu tidak menjadi perhatian kita di sini. Contoh 1. Penjabaran X plus Y pangkat 3 dapat ditemukan menggunakan penyelesaian kombinatorial daripada mengalihkan 3 faktor. Ketika X plus Y pangkat 3 sama dengan X plus Y dikali X plus Y dikali X plus Y dijabarkan, semua hasil kali dari faktor dalam jumlah pertama, faktor dalam jumlah kedua, dan faktor dalam jumlah ketiga ditambahkan. Syarat dari bentuk X pangkat 3, X pangkat 2Y, XY pangkat 2, Y pangkat 3 muncul. Untuk mendapatkan faktor dalam bentuk X pangkat 3, X harus dipilih dalam himpunan tiap penjumlahan, dan ini dapat dilakukan hanya dalam satu cara. Dengan demikian, hasil kali faktor dalam X pangkat 3 memiliki koefisien 1. Untuk mendapatkan faktor dalam bentuk X pangkat 2Y, X harus dipilih dalam 2 dari 3 jumlah, dan akibatnya ada Y dalam jumlah lainnya. Oleh karena itu, jumlah faktor tersebut adalah jumlah 2 kombinasi dari 3 objek, yaitu 2 dari 3. Demikian pula jumlah syarat dalam bentuk XY pangkat 2 adalah jumlah cara untuk memilih 1 dari 3 jumlah untuk mendapatkan X, dan akibatnya mengambil Y dari masing-masing 2 jumlah lainnya. Ini dapat dilakukan dalam kombinasi 3 dari 1 cara. Akhirnya, satu-satunya cara untuk mendapatkan faktor Y pangkat 3 adalah memilih hasil kali Y untuk masing-masing dari ketiga jumlah, dan ini dapat dilakukan dengan tepat satu cara. Akibatnya dapat dijabarkan sebagai berikut. X plus Y pangkat 3 sama dengan X plus Y dikali X plus Y dikali X plus Y, sama dengan XX ditambah XY ditambah YX ditambah YY dikali X plus Y, sama dengan XXX ditambah XXY ditambah XYX ditambah XYY ditambah YXX ditambah YXY ditambah YYX ditambah YYY, sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2Y ditambah 3XY pangkat 2 ditambah Y pangkat 3. Misalkan X dan Y adalah variabel, dan misalkan N adalah bilangan bulat non-negatif, maka X plus Y pangkat N sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai N kombinasi J dari N X pangkat N min J Y pangkat J sama dengan kombinasi 0 dari N X pangkat N ditambah kombinasi 1 dari N X pangkat N min 1 Y ditambah titik-titik-titik ditambah kombinasi N min 1 dari N X Y pangkat N min 1 ditambah kombinasi N dari N Y pangkat N. Kami menggunakan bukti kombinatorial. Hasil kali faktor saat penjabaran dari bentuk X pangkat N min J Y pangkat J untuk J sama dengan 0, 1, 2 sampai ke N
Untuk menghitung jumlah faktor dalam bentuk X pangkat N min J, Y pangkat J, perhatikan bahwa untuk mendapatkan faktor seperti itu, perlu untuk memilih N min J X dari jumlah N, sehingga hasil kali faktor J lain adalah Y. Oleh karena itu, koefisien X pangkat N min J, Y pangkat J adalah kombinasi N min J dari N yang sama dengan kombinasi J dari N. Ini membuktikan teorema. Berapakah penjabaran dari X plus Y pangkat 4? Oke teman-teman, untuk menyelesaikan example 2, kita dapat menggunakan teorema binomial, yaitu X plus Y pangkat 4 sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai 4 kombinasi J dari 4 X pangkat 4 min J Y pangkat J sama dengan kombinasi 0 dari 4 X pangkat 4 ditambah kombinasi 1 dari 4 X pangkat 3 Y ditambah kombinasi 2 dari 4 X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah kombinasi 3 dari 4 X Y pangkat 3 ditambah kombinasi 4 dari 4 Y pangkat 4 sama dengan kombinasi 0 dari 4 menghasilkan 1 X pangkat 4 ditambah kombinasi 1 dari 4 menghasilkan 4 X pangkat 3 Y ditambah kombinasi 2 dari 4 menghasilkan 6 X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah kombinasi 3 dari 4 menghasilkan 4 X Y pangkat 3 kombinasi 4 dari 4 menghasilkan 1 berarti ditambah Y pangkat 4. Berapakah koefisien dari X pangkat 12 Y pangkat 13 penjabaran dari X plus Y pangkat 25? Untuk menentukan koefisien pada example 3, kita dapat menggunakan teorema binomial seperti pada slide sebelumnya, sehingga diperoleh kombinasi 13 dari 25 sama dengan 25 faktorial per 13 faktorial 12 faktorial menghasilkan 5.200.300. Contoh 4. Berapakah koefisien dari X pangkat 12 Y pangkat 13 dalam penjabaran 2X dikurangi 3Y pangkat 25? Perhatikan bahwa persamaan ini 2X ditambah negatif 3Y pangkat 25 sama dengan teorema binomial. Kita memiliki 2X ditambah negatif 3Y pangkat 25 sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai 25 kombinasi J dari 25 dikali 2X pangkat 25 dikurangi J dikali negatif 3Y pangkat J. Akibatnya koefisien dari X pangkat 12 Y pangkat 13 dalam penjabaran akan diperoleh saat J sama dengan 13, yaitu kombinasi 13 dari 25 dikali 2 pangkat 12 dikali negatif 3 pangkat 13 sama dengan negatif 25 faktorial per 13 faktorial dikali 12 faktorial dikali 2 pangkat 12 dikali 3 pangkat 13. Akibat 1, misalkan N adalah bilangan non negatif, maka sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K dari N sama dengan 2 pangkat N. Bukti 1, gunakan teorema binomial dengan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 diperoleh 2 pangkat N sama dengan 1 ditambah 1 pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K dari N 1 pangkat K kali 1 pangkat
N dikurangi K sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K dari N. Bukti 2. Suatu himpunan dengan N elemen memiliki total 2 pangkat N himpunan-himpunan bagian yang berbeda. Setiap himpunan bagian memiliki 0 elemen, 1 elemen, 2 elemen, atau N elemen di dalamnya. Ada kombinasi 0 dari N himpunan-himpunan bagian dengan 0 elemen, kombinasi 1 dari N himpunan-himpunan bagian dengan 1 elemen, kombinasi 2 dari N himpunan-himpunan bagian dengan 2 elemen, dan kombinasi N dari N himpunan bagian dengan N elemen. Maka sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K dari N menghitung jumlah total himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan dengan N elemen. Dengan menyamakan dua persamaan yang kita miliki untuk jumlah himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan dengan N elemen, kita lihat bahwa sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K dari N sama dengan 2 pangkat N. Contoh akibat 1. Berapa jumlah koefisien dari X ditambah Y pangkat 3? X ditambah Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 Y ditambah 3X Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 3. Jika kita menggunakan cara manual untuk mencarinya, kita tinggal menjumlahkan koefisien dari setiap variabel, di mana 1 untuk variabel X pangkat 3, 3 untuk variabel X pangkat 2Y, 3 untuk X Y pangkat 2, dan 1 untuk Y pangkat 3. Sehingga 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 8. Jika kita menggunakan akibat 1, kita hanya menggunakan 2 pangkat N, di mana N berdasarkan persamaan di atas, di mana X ditambah Y pangkat 3, N sama dengan 3, sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8. Akibat 1. Ambil N bilangan bulat positif, maka sigma K sama dengan 0 sampai N negatif 1 pangkat K dikali kombinasi K dari N sama dengan 0. Bukti. Kita menggunakan teorema binomial dengan X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 1. Kita lihat bahwa 0 sama dengan 0 pangkat N sama dengan negatif 1 ditambah 1 pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K dari N dikali negatif 1 pangkat K dikali 1 pangkat N negatif K sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K dari N dikali negatif 1 pangkat K. Catatan, akibat 2 menerapkan bahwa kombinasi 0 dari N ditambah kombinasi 2 dari N ditambah kombinasi 4 dari N ditambah seterusnya sama dengan kombinasi 1 dari N ditambah kombinasi 3 dari N ditambah kombinasi 5 dari N ditambah seterusnya. Akibat 3, ambil N bilangan non negatif, maka sigma K sama dengan 0 sampai N 2 pangkat K dikali kombinasi K dari N sama dengan 3 pangkat N. Bukti, kita ingat bahwa sisi kiri persamaan ini adalah pengembangan dari 1 ditambah 2 pangkat N bersesuaian dengan teorema binomial. Oleh karena itu, berdasarkan teorema binomial, kita dapat 1 ditambah 2 pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K dari N dikali 1 pangkat N dikurangi K kali 2 pangkat K sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K dari N kali 2 pangkat K. Karenanya, sigma K sama dengan 0 sampai N 2 pangkat K kali kombinasi K dari N sama dengan 3 pangkat N. Teorema 2. Identitas Pascal. Diberikan N dan K adalah bilangan bulat positif dengan N lebih dari atau sama dengan K, maka kombinasi K dari N ditambah 1 sama dengan kombinasi K dikurangi 1 dari N ditambah kombinasi K dari N. Untuk buktinya, kami akan menggunakan bukti kombinatorial. Misalkan T adalah himpunan yang berisi N ditambah 1. Elemen diberikan A adalah suatu elemen di T, dan misalkan S sama dengan T dikurangi himpunan A.
Perhatikan bahwa kombinasi K dari N ditambah 1 himpunan bagian dari T yang mengandung K elemen. Namun, suatu himpunan bagian dari T dengan K elemen berisi K dikurangi 1 di S, atau berisi K elemen di S dan tidak berisi A. Karena ada kombinasi K dikurangi 1 dari N himpunan bagian dari K dikurangi 1 elemen di S. Ada kombinasi K dikurangi 1 dari N himpunan bagian dari K elemen dari T yang berisi A. Dan ada kombinasi K dari N himpunan bagian dari K elemen di T yang tidak berisi A. Karena ada kombinasi K dari N himpunan bagian dari K elemen di S. Akibatnya yaitu kombinasi K dari N ditambah 1 sama dengan kombinasi K dikurangi 1 dari N ditambah kombinasi K dari N. Untuk catatan, ini memungkinkan juga untuk membuktikan identitas ini dengan memanipulasi aljabar dari persamaan untuk kombinasi R dari K. Dapat dilihat pada latihan 19. Selanjutnya, gambar segitiga Pascal dapat dilihat sebagai berikut. Teorema 3, identitas van der Monde. Misalkan Mn dan R adalah bilangan bulat non-negatif dengan R tidak lebih dari M atau N, maka kombinasi R dari M ditambah N sama dengan sigma K sama dengan 0 dari sampai R, kombinasi R dikurangi K dari M dikalikan dengan kombinasi K dari N. Untuk buktinya, misalkan ada M pada himpunan pertama dan N pada himpunan kedua, maka jumlah total cara untuk memilih elemen dari penggabungan himpunan ini adalah kombinasi R dari M ditambah N. Cara lain untuk memilih R elemen dari penggabungan adalah untuk memilih R elemen dari himpunan kedua dan kemudian R dikurangi K elemen dari himpunan pertama, di mana K adalah bilangan bulat dengan 0 kurang dari atau sama dengan K kurang dari atau sama dengan R. Karena ada kombinasi K dari N, cara untuk memilih K elemen dari himpunan kedua dan kombinasi R dikurangi K dari M, cara untuk memilih R dikurangi K elemen dari himpunan pertama. Aturan hasil memberitahu kita bahwa ini dapat diselesaikan dengan cara kombinasi R dikurangi K dari M dikali dengan kombinasi K dari N. Oleh karena itu, jumlah total cara untuk mengambil R elemen dari penggabungan juga sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai R kombinasi R dikurangi K dari M dikali dengan kombinasi K dari N. Selanjutnya, akibat keempat. Jika N adalah bilangan non-negatif, maka kombinasi N dari 2N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K dari N kuadrat. Untuk buktinya, kami menggunakan identitas van der Monde dengan M sama dengan R sama dengan N untuk mendapatkan yaitu kombinasi N dari 2N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi N dikurangi K dari N dikali dengan kombinasi K dari N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K dari N kuadrat. Persamaan terakhir diperoleh dengan menggunakan identitas, yaitu kombinasi K dari N sama dengan kombinasi N dikurangi K dari N. Selanjutnya ada teorema keempat. Misalkan N dan R adalah bilangan bulat non-negatif dengan R kurang dari atau sama dengan N, maka kombinasi R ditambah 1 dari N ditambah 1 sama dengan sigma C sama dengan R sampai N kombinasi R dari C. Untuk buktinya, kami menggunakan bukti kombinatorial dengan contoh 14 bagian 6.3. Pada sisi kiri, kombinasi R ditambah 1 dari N ditambah 1 menghitung bit string dengan panjang N ditambah 1 yang berisi R ditambah 1. Kami menunjukkan bahwa sisi kanan menghitung objek yang sama dengan mempertimbangkan kasus yang menghubungkan ruas yang mungkin dari satu terakhir dalam sebuah string
dengan R ditambah 1. Yang terakhir ini harus terjadi pada posisi R ditambah 1, R ditambah 2, dan seterusnya, atau N ditambah 1. Selanjutnya, jika yang terakhir adalah bits ke K, harus ada R di antara posisi pertama K dikurangi 1. Akibatnya, dengan contoh 14 dalam bagian 6.3, ada kombinasi R dari K dikurangi 1 merupakan suatu bit string, menunjukkan K dengan R ditambah 1 kurang dari atau sama dengan K kurang dari atau sama dengan N ditambah 1. Kita menemukan bahwa ada sigma K sama dengan R ditambah 1 sampai N ditambah 1. Kombinasi R dari K dikurangi 1 sama dengan sigma J sama dengan R sampai N kombinasi R dari J. Bit string dengan panjang N yang mengandung tepat R ditambah 1. Perhatikan bahwa langkah terakhir mengikuti dari perubahan variabel J sama dengan K dikurangi 1. Karena sisi kiri dan sisi kanan menghitung benda yang sama, maka mereka sama. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.